akar sejarah perang salib dan pengaruhnya sampai hari ini. Di antara fakta yang penting disebutkan di sini, bahwa perang salib dan perseteruan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir dari golongan Kristiani Barat dan semisalnya tidak dimulai pada akhir abad ke-5 Hijriah hingga abad ke-7 Hijriah, sebagaimana yang banyak ditulis dalam buku-buku sejarah selama ini. Tetapi peperangan dan perseteruan ini masih satu rangkaian dari misi permusuhan panjang terhadap dakwah Islam sejak awal kemunculannya. Sejak kehadiran Islam telah berlangsung permusuhan dengan beragam model hingga ke era modern sekarang ini. Secara umum, poros kekuatan yang dianggap menjadi pemicu utama berlangsungnya peperangan ini dapat diklasifikasikan menjadi 5, yaitu Bizantium atau Romawi, Kerajaan Spanyol, Gerakan Salibiyah, blokade negara-negara salibis, dan penjajahan atau kolonialisme. Faktor-faktor ini memicu sengitnya peperangan, sehingga ketika pengaruh satu faktor mereka hilang, segera muncul pengaruh faktor yang lain, yang membuat peperangan itu menjadi berlarut-larut dan sangat menguras energi kedua belah pihak. Kekaisaran Bizantium. Dapat ditelisik bahwa awal mula munculnya gerakan politik Kekaisaran Bizantium dalam melawan dakwah Islam sudah muncul sejak era kenabian, yaitu sekitar tahun ke-5 Hijriah. Berbagai peperangan antara kaum muslimin dan Kristiani telah terjadi, seperti perang Daumatul Jandal, perang Zatus Salasil, perang Mu'tah, perang Tabuk, dan terakhir adalah ekspedisi militer di bawah komando Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Pada saat itu, Kekaisaran Bizantium sudah merasakan adanya ancaman besar dari pihak Islam yang datang dari arah selatan, terutama setelah makin kokohnya negara Islam sebagai hasil bersatunya banyak kabilah-kabilah Arab bagian utara yang sebelumnya tercerai-berai di bawah kepemimpinan Kerajaan Bizantium atau Romawi Timur dengan ibu kotanya Konstantinopel di Turki. Apakah pasukan Bizantium sejak awal dengan sengaja ingin bergerak menyerang wilayah Islam atau sekedar hasil reaksi atas munculnya dakwah Islam ketika itu? Hasil akhir dan kesimpulannya sama saja, bahwa pasukan Bizantium mulai memahami semakin kuatnya dan banyaknya perlawanan yang menghadang mereka. Mereka menyadari pentingnya segera mempersiapkan diri untuk menghadapi semua perlawanan itu. Persiapan mereka terkadang muncul dalam bentuk yang tidak sesuai dengan harapan. Mungkin saja pemimpin Bizantium kurang memiliki pengetahuan dan informasi yang mendalam sehingga menempuh kebijakan yang keliru. Tetapi yang jelas berbahaya adalah akibat dari perbuatan mereka yang justru mengobarkan api peperangan dan pemusuhan yang lebih besar. Api peperangan itu makin berkobar setelah wafatnya Rasulullah SAW, ketika kekuatan umat Islam mulai tersebar di wilayah-wilayah yang semula menjadi daerah kekuasaan Bizantium. Dan pasca pembersihan orang-orang Bizantium yang menduduki wilayah-wilayah di Asia dan sebagian Afrika di bawah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum, serta adanya berbagai bentuk serangan yang dilakukan tentara mereka baik di darat maupun yang di laut, yang kebanyakan berujung pada kerugian dan kekalahan. Hal ini kemudian membuat Bizantium menderita kerugian besar dan terpaksa membuka perjanjian panjang. Hasil itu tak lepas dari peranan Daulah Umayyah yang dimulai dari pendirinya, yaitu Muawiyah, dilanjutkan oleh Khalifah Abdul Malik dan anak-anaknya, khususnya Khalifah Al-Walid dan Khalifah Sulaiman. Kedua, Kerajaan Spanyol. Sejak awal Andalusia telah menjadi saksi atas terjadinya berbagai serangan yang terus-menerus yang datang dari arah utara, di mana ketika itu tentara Spanyol berlindung di balik benteng-benteng yang kuat dan strategis. Berbagai serangan yang ada merupakan buah dari adanya permusuhan sengit dan menguji kepemimpinan Daulah Umayyah untuk menghadapi serangan-serangan itu hampir selama 3 abad. Serangan-serangan itu telah memaksa dibukanya seluruh wilayah utara semisal semenanjung Iberia. Kemudian datang serbuan pembelaan Islam selama 2 kali. Pertama oleh tentara Almorabitun dari Maroko, yang telah memberikan banyak catatan kepada kita dalam lembaran kemuliaan karena kemenangan mereka dalam Perang Al-Zallaqah melawan orang-orang Spanyol Kristiani pada tahun 479 Hijriah. Kedua, datangnya tentara Al-Muwahhidun yang berhasil mencapai kemenangan telak atas orang-orang Kristiani dalam Perang Al-Arab pada tahun 591 Hijriah. Prestasi ini juga dicatat dalam berbagai lembaran sejarah umat Islam dengan tinta emas yang murni.
Karena itulah kemudian kekuatan Islam mampu bertahan hidup di Andalusia untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada dan melawan serangan yang dilancarkan pasukan Spanyol yang berlangsung selama hampir 4 abad. Tetapi kekuatan Muslim yang ada akhirnya mengalami kelemahan dan perpecahan di antara mereka. Kondisi itulah yang pada akhirnya menghancurkan kekuatan mereka dan membalikan situasi yang ada. Hingga mereka berhasil dikuasai oleh kekuatan Kristiani di bawah kerajaan Granada pada tahun 891 Hijriah, dipimpin Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Di bawah kerajaan inilah terjadi peristiwa-peristiwa buruk dalam sejarah kemanusiaan. Seluruh bentuk eksistensi keislaman yang ada di Andalusia dimusnahkan dari peta Spanyol dengan cara yang sangat kejam dan keji. Semua kelompok Islam yang ada dipaksa untuk bergabung dan melebur menjadi satu masyarakat Kristen, baik secara agama, budaya maupun akhlak. Yang penting dipahami selanjutnya bahwa konflik agama dan budaya selalu menjadi ciri khusus yang mewarnai hubungan antara Asia dan Eropa sepanjang masa sejarah. Eropa telah berusaha dengan segala cara, dengan dalih yang dibuat-buat untuk menghancurkan segala bentuk karya dan peninggalan-peninggalan Islam di bumi mereka, meskipun apa yang mereka lakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip hubungan harmonis antara kelompok ataupun agama. Ketiga, gerakan Salibiyah. Gerakan Salibiyah atau Kristenisasi merupakan wujud nyata penolakan dan perlawanan orang-orang Kristiani terhadap Islam. Ia telah bercokol benihnya sejak kehadiran Islam itu sendiri, hingga tersebarnya orang-orang Islam dari bumi Arab ke berbagai wilayah dan adanya peperangan yang terjadi antar Muslim Arab dengan pihak Bizantium. Gerakan Salibiyah telah berkembang secara aktif selama berabad-abad dan wujudnya senantiasa menyesuaikan dengan setiap zaman yang ada. Gerakan salib ini tidak keluar dari abad tertentu, kecuali kemudian masuk lagi dengan bentuk dan model yang baru. Sedangkan apa yang terjadi dalam kurun waktu antara 488 sampai 690 Hijriah hanyalah merupakan salah satu bentuknya saja. Munculnya sebuah model gerakan Salibiyah pada masa tertentu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Hal ini nanti akan dibahas sebagai faktor-faktor yang menyebabkan munculnya perang salib. Tujuan pokoknya adalah menghancurkan Islam dan kaum muslimin serta merebut kembali kota suci Yerusalem dan kuburan Isa Al-Masih. Akar gerakan ini pada mulanya berasal dari situasi dan kondisi agama, sosial, intelektual, ekonomi, dan politik Eropa Barat pada sekitar abad ke-11. Namun kemudian faktor agama dijadikan sebagai satu-satunya faktor yang mendasar. Hal itu semata sebagai kedok untuk mencapai tujuan-tujuan lain yang diinginkan. Selama berlangsungnya perang salib telah menghabiskan biaya yang sangat besar. Hal itu telah menyedot banyak kekayaan dan kemampuan yang dimiliki oleh kedua belah pihak, sehingga kondisi tersebut benar-benar berpengaruh dalam perjalanan peradaban Islam berikutnya. Perang salib merupakan rentetan panjang dari episode permusuhan antara Islam dengan kebatilan yang telah didahului oleh rentetan-rentetan peristiwa lainnya. Peristiwa perang salib sesungguhnya bukan merupakan hal baru dan pemandangan yang asing. Adanya pembatasan waktu tertentu tentang perang salib dari tahun 488 Hijriah hingga 690 Hijriah merupakan pembatasan waktu yang salah. Sebagai di akhir pertarungan, kecamuk perang salib berakhir setelah memakan waktu selama kurang lebih 2 abad. Gerakan perlawanan yang dilakukan kaum muslimin mampu mewujudkan tujuannya dan berhasil mengusir para musuh sampai ke ujung pelarian. Arti dari semua ini adalah bahwa segala bentuk penjajahan dengan dalih, kedok ataupun tujuan apapun tidak akan mampu bertahan lama di muka bumi. Keberadaan penjajah di negara jajahan bagaikan anggota tubuh asing yang menempel pada tubuh aslinya tanpa adanya kesesuaian dan keserasian dengan bagian-bagian tubuh asli. Maka pasti tubuh asli itu dengan segala daya dan upaya dan kemampuannya akan menyingkirkan benda asing yang hinggap di atasnya. Anggota tubuh yang dianggap asing pasti akan terbuang dari posisinya. Demikian juga penjajah. Tanah jajahan yang dicaploknya tidak akan menjadi mungkin menjadi tanah air yang sungguhnya baginya. Cepat atau lambat akan muncul perlawanan. Hal yang demikian itu telah menjadi kepastian sejarah. Al-Quran menyinggung tentang masalah ini melalui pernyataannya. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi
waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Dari masa kejayaan dan kehancuran itu, kami pergilirkan di antara manusia, agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan agar sebagian kalian dijadikannya gugur sebagai syuhada. Faktor yang keempat, blokade negara salibis. Tak lama setelah Eropa berhasil menghancurkan eksistensi Islam di Spanyol, kemudian di bawah komando Spanyol dan Portugal, lalu diikuti Inggris, Belanda, dan Prancis. Mereka memulai mengadakan aksi blokade sejarah terhadap dunia Islam melalui jalur-jalur belakang Afrika dan Asia. Hal itu tak ada bedanya dengan gerakan kolonialisme model lama yang kemudian melanda dunia Islam dengan model barunya dan berlanjut hingga dekade akhir pasca jatuhnya kekhalifahan Turki Utsmani. Pemerintahan Mamalik Mesir dan Sam ketika itu telah mengalami kelelahan, dan dengan adanya penemuan jalur perairan baru di sekitar Tanjung Harapan. Menjadikan bisnis mereka yang berfungsi sebagai tulang punggung ekonomi negara menghadapi pukulan berat. Adapun Daulah Utsmaniyah yang menjadi fokus perhatian mereka adalah upaya menembus Eropa dari timur. Karena mereka tidak memiliki jembatan yang menghubungkan ke wilayah Eropa sehingga memungkinkan untuk menghentikan aksi blokade sejak tahap awalnya. Tetapi mereka tidak tinggal diam setelah mengikat sejumlah perjanjian untuk bergerak mengadakan perlawanan terhadap blokade itu. Namun meski demikian, segenap rakyat dan pemimpin-pemimpin Islam di daerah yang mendapat ujian berbagai serangan musuh selalu mendorong untuk tetap bertahan dan melakukan perlawanan terhadap agresi yang dilakukan musuh. Peperangan telah menimbulkan banyak korban dan kerugian besar, sejak dari medan perang bersenjata hingga ke tempat di mana kaki mereka berpijak. George Kirk berkata, tujuan Henry sang pelaut adalah untuk menjaga kontinuitas kemenangan pasukan salib atas pasukan Islam secara militer dan perdagangan, merebut kekuasaan bisnis emas dan barang-barang perdagangan berharga lainnya dari tangan kaum muslimin, dan membangun kongsi dengan kekuatan lain untuk menghancurkan kekuatan Islam dari selatan. Mulai dari sinilah orang-orang Portugal dan Spanyol kemudian memimpin berbagai gerakan militer untuk menguasai kawasan-kawasan pantai Afrika. Dan di kemudian hari akhirnya terungkap bahwa upaya ini ternyata memiliki kaitan dengan langkah pendudukan Portugal terhadap wilayah Bahrain yang bertujuan untuk melakukan pengepungan terhadap armada Laut Arab di kawasan Laut Merah dan Teluk. Pada tahun 1487 Hijriah, Portugal sampai di Tanjung Harapan, dan Alfonso juga berhasil menduduki sebuah negara di wilayah timur dan menguasai kota Hormuz. Selanjutnya Portugal mampu menguasai Teluk Arab sepanjang abad 16, dan Vasco da Gama mengarungi laut hingga sampai di Mozambik. Pada tahun 1502 Masehi, ia berhasil menguasai Zanzibar.